Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pendadaran, mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita ke dalam pesta perjamuan kudus. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 368, bait yang pertama, pada kaki salibmu. Bacaan Alkitab kita sebagai dasar persiapan perjamuan kudus, kita baca dari kitab Markus pasal yang ke-14, ayat 22 sampai 25. Demikian sabda Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Yang berbahagia kita sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan, yang memelihara serta mewujud nyatakannya di dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Sebelum memasuki pesta perjamuan Paskah Perjanjian Lama, mereka bersama-sama membiasakan diri membasuh kaki, membasuh tangan sebelum memasuki pesta perjamuan kudus. Pada waktu pesta perjamuan kudus Perjanjian Lama, mereka yang pertama mempersiapkan cawan kidusi, yang artinya adalah cawan pengudusan atau pemisahan. Tindakan memisahkan ini adalah perbuatan yang memisahkan makanan yang sedemikian banyak pada perayaan Paskah
Di situ banyak sekali makanan-makanan. Kemudian yang khusus untuk perayaan Paskah disendirikan, dipisahkan. Kemudian kepala keluarga mengambil cawan untuk berdoa dan membagikan cawan minum itu ke seluruh anggota keluarga. Yang berikutnya, di situ juga dipersiapkan sayur yang pahit yang disebut dengan daun sup paterseliatan. Maaf, saya ulang, daun sup paterselit, daun yang pahit, daun selada yang diambil dan dicelupkan ke dalam mangkok. Mangkok yang berisi air garam. Kemudian pemimpin keluarga mengambil mangkok yang berisi daun sup tadi, sayur yang pahit, dan dibagikan ke seluruh anggota keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, daun sup yang sudah dibagikan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa itu adalah simbol daripada hisop yang sudah diolesi dengan darah. Kemudian diberikan air garam yang melambangkan air mata. Penderitaan bangsa Israel ketika menjadi bangsa yang diperbudak oleh Mesir. Dan air garam juga melambangkan air Laut Merah. Bangsa Israel menyeberang Laut Merah untuk sampai kepada Kanaan. Pesta Paskah Perjanjian Baru. Tuhan Yesus Kristus mengambil roti, dipecah-pecahkannya, roti yang tidak beregi, yang artinya adalah potongan roti itu kecil-kecil, yang melambangkan bahwa kita tidak mungkin menerima roti yang utuh, tetapi hanya bagian yang kecil. Budak tidak mungkin menerima yang besar, yang megah, yang nikmat, yang mulia. Tetapi budak menerima bagian roti yang kecil. Cawan anggur melambangkan juga cawan Haggadah, cawan penjelasan atau yang disebut dengan cawan pemberitaan. Roti karosit adalah perjanjian darah yang telah dicurahkan bagi semua orang. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-14 kita membaca bahwa Tuhan mengambil roti, memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Ambillah, inilah tubuhku. Tubuh Kristus yang disesah, ditikam, didera, dimahkotai duri. Ambil bagian dalam penderitaan salib Kristus. Mengambil bagian dalam pesta perjamuan kudus berarti kita mengambil bagian di dalam mengikut jejak Tuhan Yesus Kristus. Menjadi Kristen, mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita memikul salib dan kita belajar untuk tetap kuat menanggung cawan penderitaan. Kemudian Tuhan mengambil anggur sebagai simbol darah Kristus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita memasuki
sakramentum, tanda sakral, meminum anggur, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita sudah menjadi bagian dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Memikul salib, meminum darah, yang artinya adalah kita mengikut jejak Tuhan Yesus Kristus, mengingat akan perjanjian Tuhan, dan perjanjian itu tidak didasarkan kepada hukum, tetapi perjanjian Tuhan didasarkan kepada kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan barang fana kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki di dalam pesta perjamuan kudus. Kita mengingat bahwa roti kehidupan, sumber kehidupan, kita mengingat akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, dan kita menjadi bagian dari persekutuan di dalam Tuhan. Kita mengingat akan cawan perjanjian, bahwa di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan penghapusan dosa, pengampunan dengan dasar kasih Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Kita akan menerima perjamuan kudus yang sempurna di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ketika nanti kita bersama-sama sudah di dalam kerajaan Allah. Amin.